Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nursyala Ramadhani dengan NIM 417240001 dari Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Komputer Indonesia. Di video ini saya buat sebagai bagian dari ujian akhir semester pada mata kuliah Sistem Pemerintahan Desa. Pada kesempatan ini, saya akan membahas topik yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal, yaitu mengenai kelembagaan desa. Untuk memperdalam pembahasan, saya mengangkat studi kasus dari Desa Nanjung yang terletak di Kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung. Desa ini dikenal memiliki kelembagaan yang aktif serta dapat menjadi contoh dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat tingkat desa. Yuk kita bahas secara lengkap dan mendalam. Kelembagaan desa adalah sistem organisasi yang ada di desa yang berfungsi untuk membantu menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Kelembagaan desa mencakup lembaga formal dan non-formal yang masing-masing memiliki fungsi, peran, dan tanggung jawab tertentu. Menurut Permendagri nomor 18 tahun 2018, kelembagaan desa terbagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama, kelembagaan pemerintahan desa, seperti pemerintahan desa dan BPD, Badan Permusyawaratan Desa, yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pemerintahan. Di Desa Nanjung, pemerintah desa memiliki peran penting dalam mengordinasikan seluruh kegiatan pemerintahan, pembangunan, serta membina hubungan yang baik dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan. Kepala desa sebagai pimpinan tertinggi di tingkat desa menjadi tokoh kunci dalam keberhasilan tata kelola. Yang kedua ada kelembagaan kemasyarakatan desa seperti PKK, Karang Taruna, RT RW, LKMD, dan KPAD yang tumbuh untuk masyarakat desa. Lembaga-lembaga ini turut mendukung pelayanan publik dan pembangunan yang berbasis partisipasi masyarakat. Kombinasi dari kedua jenis kelembagaan ini menjadi pilar dalam mewujudkan desa yang mandiri, partisipatif, dan berdaya saing, sebagaimana terlihat dalam berbagai aktivitas dan program di Desa Nanjung. Desa Nanjung merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung, yang memiliki perjalanan sejarah cukup panjang dan kaya makna. Nama Nanjung berasal dari bahasa Sunda yang berarti makmur dan menonjol. Nama ini bukan hanya sekedar identitas wilayah, tetapi juga menyeratkan harapan masyarakat untuk hidup lebih baik dan sejahtera. Awalnya, Desa Nanjung adalah daerah agraris dengan mayoritas penduduk bekerja sebagai petani, peternak, dan buruh harian. Seiring waktu dan perkembangan wilayah Bandung Raya, Desa Nanjung mengalami perubahan besar. Wilayah ini tumbuh menjadi kawasan semi perkotaan dengan aktivitas sosial, ekonomi, dan pembangunan yang semakin kompleks dan dinamis. Transformasi ini tidak lepas dari peran aktif pemerintah desa khususnya di bawah kepemimpinan Kepala Desa Bapak Dian Irawan SE. Pemerintah desa secara aktif mendorong pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Adapun visi Desa Nanjung yaitu Desa Nanjung menuju bedas manual dengan inovasi dan kolaborasi. Visi ini mencerminkan semangat desa untuk terus berkembang melalui kreativitas dan kerjasama antar warga maupun dengan berbagai pihak luar. Bedas sendiri merupakan singkatan dari bersih, edukatif, dinamis, agamis, dan sejahtera yang menjadi arah pembangunan Kabupaten Bandung. Untuk mewujudkan visi tersebut, Desa Nanjung menetapkan beberapa misi utama
yang menggambarkan nilai-nilai keramahan, pelayanan, dan pengembangan masyarakat, yaitu yang pertama, mewujudkan pelayanan publik yang ramah, menjunjung budi pekerti, serta penuh keikhlasan dalam melayani masyarakat demi terciptanya kehidupan yang harmonis dan penuh kebahagiaan. Yang kedua, meningkatkan pelayanan publik dan keterbukaan informasi, salah satunya melalui perkembangan program internet desa. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pendidikan, baik pendidikan formal maupun non-formal, agar masyarakat semakin berdaya secara intelektual. Yang keempat, meningkatkan mutu layanan kesehatan melalui program Gerakan Desa Sehat. Dan yang kelima adalah meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dengan program Masyarakat Sadar Hukum. Misi ini menunjukkan bahwa Desa Nanjung tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia, informasi, dan nilai-nilai sosial yang mendukung kehidupan desa yang sehat, aman, dan sejahtera. Pemimpin desa bersama aparaturnya yang penuh keramahan, menjunjung budi pekerti, dan ikhlas dalam melayani masyarakat untuk terciptanya harmonisasi indah yang penuh kebahagiaan. Selanjutnya, kelembagaan pemerintahan desa. Yang pertama, BPD Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga legislatif di desa yang bertugas menyerap aspirasi masyarakat, menyusun peraturan desa, dan mengawasi kinerja pemerintah desa. Di Desa Nanjung, BPD dikenal sangat aktif berdasarkan akun Instagramnya yaitu BPD Desa Nanjung. BPD ini rutin mengadakan kegiatan seperti musyawarah desa, donor darah dan bakti sosial, sosialisasi pajak bumi dan pembangunan pavingasi jalan lingkungan. Jadi ini tuh menunjukkan bahwa BPD tidak hanya administratif, tetapi juga hadir langsung untuk masyarakat. Yang kedua, pemerintahan desa, kepala desa dan perangkatnya. Kepala desa Bapak Dian Irawan SE dan perangkat desa lainnya aktif terlibat dalam pelayanan publik, pembangunan fisik, dan penguatan partisipasi masyarakat. Selanjutnya, kelembagaan kemasyarakatan desa. Yang pertama ada PKK, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. Jadi PKK Desa Nanjung sangat aktif dalam kegiatan yang menyentuh langsung ke masyarakat, terutama dalam bidang pendidikan anak usia dini dan pemberdayaan keluarga. Jadi berdasarkan dokumentasi dari akun Instagramnya, terlihat beberapa kegiatan penting seperti gebiar peringatan Hari Anak Nasional, pembentukan Pokja PAUD, dan kegiatan Bunda PAUD. Melalui kegiatan ini, PKK tidak hanya berfokus pada urusan rumah tangga dan posyandu, tapi juga menjadi faktor utama dalam pembangunan sumber daya manusia sejak usia dini. Kedua ada Karang Taruna. Karang Taruna aktif seperti kegiatan pesantren kilat dan remaja kajian, santunan anak yatim, Ramadan ceria. Yang ketiga ada RT RW sebagai struktur pemerintahan paling dekat dengan masyarakat, memiliki peran aktif yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa. Mereka membantu pemerintah desa dalam pendataan administrasi, keamanan lingkungan, dan menjaga keharmonisan hidup antar warga.
Selanjutnya ada LKMD, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, yang tugasnya menyusun rencana pembangunan secara musyawarah. Fungsinya itu seperti penyaluran aspirasi masyarakat, terus memperkuat persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, mempercepat pelayanan publik dan pengembangan potensi sumber daya alam. Selanjutnya KPAD dan UMKM. Kelembagaan lain seperti KPAD dan UMKM berperan dalam mendukung perekonomian dan layanan sosial masyarakat. Studi kasus aktivitas aktual di Desa Nanjung. Desa Nanjung menjadi salah satu contoh bagaimana kelembagaan desa dapat berjalan dengan terstruktur dan menyentuh langsung kepada masyarakat. Di desa ini, hubungan antara pemerintah desa dan lembaga-lembaga kemasyarakatan terjalin dengan baik. Masing-masing lembaga menjalankan fungsinya secara aktif, mulai dari pengambilan keputusan bersama, pelaksanaan program sosial, hingga penguatan partisipasi warga. Kelembagaan seperti BPD, PKK, Karang Taruna, dan RT/RW bukan hanya hadir sebagai pelengkap struktur desa, tetapi benar-benar menjadi penggerak kegiatan masyarakat. Keaktifan mereka terlihat dari konsistensi dalam membina warga, merespon isu-isu lokal, serta menumbuhkan inisiatif gotong royong yang menjadi ciri khas masyarakat desa. Kepemimpinan kepala desa juga berperan penting dalam kerjasama ini dengan pendekatan partisipatif. Berbagai program pembangunan dan pemberdayaan tidak hanya datang dari atas, tetapi juga lahir dari aspirasi dan musyawarah warga. Inilah yang menjadikan Desa Nanjung tampak hidup dan berkembang secara berkelanjutan. Keberhasilan ini tidak lepas dari dukungan komunikasi yang baik antar lembaga, pemanfaatan media sosial untuk transparansi, serta kesediaan seluruh elemen masyarakat untuk terlibat aktif. Studi kasus Desa Nanjung menunjukkan bahwa kelembagaan desa yang aktif adalah fondasi utama dalam menciptakan tata kelola yang baik dan benar. Dari seluruh penjabaran tadi, kita bisa melihat bahwa kelembagaan desa merupakan fondasi utama dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan yang efektif. Desa Nanjung memberikan contoh nyata bagaimana sinergi antara pemerintah desa dan lembaga-lembaga kemasyarakatan dapat menciptakan lingkungan yang aman, mandiri, dan sejahtera bagi seluruh warganya. Studi kasus ini membuktikan bahwa ketika seluruh elemen desa dari kepala desa, BPD, PKK, Karang Taruna, hingga RT/RW dapat bekerja sama dengan baik, maka seluruh proses pembangunan akan berjalan lebih partisipatif, transparan, dan berkelanjutan. Semoga video ini memberikan wawasan baru, inspirasi praktis, dan memperkuat pemahaman kita sebagai mahasiswa ilmu pemerintahan mengenai pentingnya kelembagaan dalam sistem pemerintahan desa. Tidak hanya sebagai teori, tetapi juga sebagai realitas yang bisa kita lihat dan pelajari langsung dari lapangan. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga akhir. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Para kepala desa dan masyarakat Kabupaten Bandung